saya dengan Ugi, saya dari tim promosi kesehatan Rumah Sakit Sari Asih Karawaci. Di sini saya akan memberikan penyuluhan tentang masalah diare yang terjadi di wilayah ibu-ibu di sini. Ya. Mungkin saya langsung saja untuk memberikan penyuluhan tentang diare ini. Next. Nah sekarang apakah yang disebut diare? Diare adalah buang air besar yang lebih sering, lebih dari 3 kali sehari, dan tinja yang dikeluarkan lebih cair dari biasanya. Apa sih penyebab diare itu? Ada 3, yaitu bisa dari virus, dari kuman atau bakteri, maupun dari parasit. Kemudian hal-hal apa saja yang dapat menimbulkan diare? Yang pertama adalah makan tanpa cuci tangan yang bersih. Kemudian yang kedua, minum air yang mentah. Kemudian yang ketiga, makan makanan yang dihiasi hangat. Kemudian buang air besar di sembarang tempat. Kemudian lingkungan rumah yang kumuh dan kotor. Ya. Next. Nah, bagaimana sih mengatasi diare ini? Ya, buat ibu-ibu, prinsipnya adalah mengganti cairan yang keluar. Nah, di sini juga ada beberapa bentuk yang akan kita buat cairan, yaitu larutan olet maupun larutan gula garam. Ya, nanti ada beberapa kita memberikan tahap-tahap seperti apa pembuatan cairan ini. Next. Nah, ini pertama adalah cara pembuatan larutan gula garam. Jadi ibu di rumah itu nanti bisa buat sendiri. Di sini adalah yang pertama gula 1 sendok teh penuh, kemudian dicampurkan garam 1/4 sendok teh, kemudian yang ketiga air masak 1 gelas ya, atau air teh 1 gelas juga boleh. Kemudian yang ketiga campuran bahan-bahan tersebut diaduk sampai larut dengan benar. Ya. Cara membuat larutan ada 2 cara, ibu-ibu ya. Jadi bisa kita buat sendiri atau olah sendiri, atau bisa juga nanti sudah berbentuk semacam larutan oralit ya. Jadi pertama adalah cara membuat larutan gula garam di rumah. Jadi pertama adalah gula 1 sendok teh penuh, kemudian garam 1/4 sendok teh, kemudian yang ketiga air masak 1 gelas atau air teh 1 gelas, kemudian campuran bahan-bahan tersebut diaduk sampai larut benar. Itu yang kita buat sendiri di rumah, kita olah sendiri. Kemudian yang kedua juga kita buat yang sudah jadi larutan oralit. Ya, caranya adalah bubuk oralit 1 bungkus dalam 1 gelas air masak atau 1 gelas air teh, kemudian aduk sampai semua bubuk larut. Nah, selanjutnya adalah baca petunjuk lebih kepada bungkus oralit. Ini ya cara untuk pembuatan larutannya. Baik, ibu-ibu, selanjutnya adalah ibu-ibu jika salah satu data di bawah ini ditemui seperti tinja cair keluar amat sering, kemudian dehidrasi, kemudian muntah-muntah berulang, kemudian merasa sangat haus ya anak-anak ibu, kemudian tidak mau makan atau minum seperti biasanya, terus ada demam, kemudian juga ada darah dalam tinjanya, dan terlihat sangat lemah, ibu bisa bawa segera ke rumah sakit atau ke klinik terdekat ya untuk segera ditindaklanjuti ya ibu ya. Next. Nah ini adalah kemudian ibu perhatikan tanda-tanda dehidrasi kekurangan cairan ibu-ibu ya. Yang pertama adalah kesadaran menurun. Jadi untuk anak-anak ibu di rumah dia mulai dibangunin diem aja, nah itu ibu hati-hati ya. Kemudian matanya cekung yang nggak seperti biasanya. Kemudian juga yang biasanya minum atau mau makan atau minum jadi malas ya, dia malas, nggak mau makan, nggak mau minum. Kemudian cubitan perut kembali sangat. Jadi kalau misalkan kita ibu nih di perutnya nih ya, misalkan gini nih, ibu nyubit gini, nah itu lama dia baliknya ya, nah itu nggak bagus ya. Kemudian juga ibu perhatikan juga ketika dia buang air kecil ya, kalau dia nggak seperti biasa, misalkan dia kurang atau jarang, itu kita perlu khawatir dengan dehidrasi ya ibu ya. Next. Kemudian ini adalah bagaimana mencegah terjadinya diare. Ya, ini yang perlu ibu ketahui. Yang pertama adalah cuci tangan dengan sabun sebelum makan. Kemudian sayuran, buah, bahan makanan harus dicuci bersih sebelum dimasak atau
dimakan. Kemudian selalu minum air yang telah direbus, baik air masak ataupun air matang. Kemudian memasak makanan dengan cara yang bersih. Kemudian makanan harus dilindungi dari hinggapan lalat. Jadi ibu kalau di rumah ditutupin makanannya ya, pakai apa tuh namanya, tudung saji. Nah, iya, mencegah hinggap lalat. Kemudian jaga kebersihan diri dan lingkungan. Mungkin demikian penyuluhan dari saya. Sekiranya ada yang ingin ibu pertanyakan, silakan. Bertanya Bu, Boleh silakan. kalau anak saya nih sakit diare, itu kira-kira penyembuhannya berapa lama sih Bu? Oke. Kalau menurut secara teori, kalau untuk penyembuhan diare ada 3 sampai 9 hari. Ya. Jadi untuk diare pada anak itu tidak bisa langsung diberhentikan dengan obat. Jadi dia ada masanya 3 sampai 9 hari itu memang diare dibiarkan diare itu keluar dengan sendirinya. Jadi tidak langsung diberhentikan secara mendadak. Karena nanti kalau misalkan diberhentikan secara mendadak dari bakterinya itu, dia akan membahayakan sistem pencernaannya. Itu ya Bu ya. Oh iya, terima kasih ya Bu. Ya, terima kasih kembali. Selanjutnya mungkin ada lagi? Bu, saya mau bertanya Bu. Boleh, silakan. Bahaya nggak sih Bu kalau anak kita diare terus nggak langsung dibawa ke rumah sakit? Bahayanya apa Bu? Ya, oke. Kan tadi udah disediakan juga Ibu ya. Kita perhatikan dulu tanda-tanda dehidrasinya seperti apa ya. Misalkan buang airnya di rumah, Ibu perhatikan kok nih buang air kok sekarang sedikit ya. Itu satu tanda dehidrasi. Kemudian kok dia kelihatannya kok lemes gitu ya, nggak seperti biasanya, ya itu juga bisa. Atau dia juga matanya cekung. Kemudian ibu ini yang mungkin yang apa seperti yang paling bahaya adalah sampai penurunan kesadaran, itu yang lebih bahaya. Jadi tadi saya sampaikan seperti apa yang harus dibawa ke rumah sakit ya. Kembali yang itunya. Nah ini dia nih. Jadi ibu harus tahu betul apa saja kriteria yang dibawa harus ke rumah sakit. Atau seperti muntah-muntahnya sering setiap hari, itu bisa lebih dari 5 kali sampai 10 kali. Terus diare juga sama 5 sampai 10 kali. Kemudian juga dia demam, gak mau makan, gak mau minum, itu harus segera dibawa ke rumah sakit untuk segera ditindaklanjuti. Ya, jadi memang harus benar-benar ibu hati-hati dalam penanganan diare ini untuk anak-anak. Terima kasih Bu. Iya, terima kasih kembali ya. Ada lagi mungkin yang ditanyakan? Sudah cukup. Ya. Baik, terima kasih untuk kesempatan hari ini. Terima kasih untuk ibu sudah hadir di tempat ini. Semoga penyuluhan yang kami berikan bermanfaat untuk semua di rumah maupun di sekitarnya. Amin. Itu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.